Selamat pagi Pak, selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang arti asasi manusia, HAM dan martabat manusia. Arti asasi manusia atau hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Dalam suatu negara, HAM setiap warganya dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyat. Pengertian hak asasi manusia menurut 3 para ahli. Yang pertama, John Locke. Hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Yang kedua ada John Masterson. Hak asasi manusia adalah hak yang ada pada setiap manusia. Yang ketiga ada Miriam Budiarjo. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hakiki. Artinya hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Universal. Artinya keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Tetap, artinya bahwa hak asasi manusia akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Utuh, artinya hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak yang lain. Contoh hak asasi manusia dan pengertiannya. Hak asasi pribadi merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Hak asasi politik. Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki seseorang dalam lingkup politik. Hak asasi peradilan merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan. Hak asasi sosial budaya. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial di masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat, setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Hak asasi hukum. Setiap masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak asasi ekonomi. Hak asasi menyangkut ekonomi berarti bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan aktivitas ekonomi berupa membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual. Undang-undang yang mengatur hak asasi manusia. Pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh. Pasal 28D mengatur tentang hak kebebasan beragama. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan memeluk agama. Jadi sekarang masuk di martabat manusia. Martabat manusia. Kata martabat memiliki arti, pangkat atau derajat yang dimiliki manusia sebagian manusia. Dengan memiliki martabat ini, maka manusia menjadi beda dengan makhluk lain. Kata martabat juga memiliki arti, tingkat, derajat, pangkat, dan harga diri. Sedangkan kata manusia sendiri memiliki arti manusia yang berakal budi. Martabat manusia adalah dasar dan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang yang berasal secara kodrat dari Allah. Martabat manusia tersebut tidak dapat dirampas oleh siapapun sampai kapanpun. Martabat manusia bukan dilihat hanya berasal dari sisi tertentu saja, melainkan pada seluruh diri manusia. Tubuh dan jiwa manusia adalah dua hal yang membentuk pribadi manusia yang utuh. Keberadaan manusia yang intelektual, sensitif, afektif, dan biologis menyandang gelar persona. Persona berarti manusia adalah pribadi yang utuh. Persona juga berarti manusia seorang individu yang tidak ada duanya. Persona juga dapat berarti personita, yang berarti seorang pribadi yang mampu untuk merefleksikan dirinya sendiri. Ia mempunyai kemampuan yang memungkinkan ia mampu melihat dirinya sendiri. Martabat manusia menurut kitab suci. Pandangan Kristiani mengenai manusia sangatlah solid. Manusia diunggulkan dari antara semua ciptaan sebab manusia menjadi puncak karya penciptaan Allah. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menjalin relasi dengannya. Manusia menemukan kehidupan dan ungkapan dirinya hanya dalam relasi dan secara kodrati cenderung kepada Allah. Dengan panggilan khusus seperti ini terhadap kehidupan, manusia dapat dan harus diwajibkan untuk mendayagunakan makhluk ciptaan lainnya itu demi mengabdi mereka dan memiliki mereka. Namun penguasaan manusia atas dunia menuntut pelaksanaan tanggung jawab. Itu bukan suatu kebebasan yang semena-mena dan eksploitasi egoistik.
Manusia juga berelasi dengan dirinya sendiri dan mampu merenungkan dirinya sendiri. Dalam kaitan ini, Alkitab berbicara tentang hati manusia. Hati merujuk pada kerohanian batiniah manusia. Apa yang membedakannya dari setiap ciptaan lainnya? Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dasar martabat manusia. Manusia sebagai gambar dan citra Allah. Allah menciptakan manusia menurut gambarannya, agar manusia dapat mengenalnya secara lebih mendalam dan berbalik untuk memuji dan menyembahnya. Dalam kitab suci dinyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah, maka di sini Allah bertindak sebagai sumber kehidupan pertama dan utama bagi manusia. Oleh karena itu, Ia mempunyai nilai dan martabat dalam dirinya sebagai pribadi yang dicintai dan dihargai oleh Allah. Manusia memiliki akal budi dan suara hati. Manusia merupakan makhluk yang berakal budi. Melalui akal budi dan suara hati yang dimiliki manusia menjadi tanda yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Akal budi dan suara hati yang dimiliki oleh setiap manusia membuat manusia mampu dengan sadar untuk melakukan sesuatu yang ia kehendaki dan siap untuk dipertanggungjawabkannya. Manusia sebagai partner Allah dalam karya penciptaan. Manusia sebagai partner Allah dalam karya penciptaan menurut teologi antropologi ada 3 aspek dasariah dalam hidup manusia, yaitu manusia pembangun, pencinta, dan pendosa. Dalam konteks manusia pembangun, kita ditemukan dalam kitab suci bahwa manusia diciptakan untuk bekerja demi membangun hidupnya dengan melakukan bumi dan mengolahnya dan memelihara kepada Allah. Yang terakhir, manusia memiliki kebebasan. Manusia diciptakan Allah masing-masing dilengkapi dengan kehendak bebas sebagai pribadi yang otonom. Pribadi yang bebas dan otonom bukan merupakan sebuah pemberian dari manusia lain kepada pribadi tertentu, melainkan sebagai sesuatu yang berasal dari Allah dan berada secara kodrati dalam setiap manusia. Sebagai pribadi yang bebas tentu didasarkan pada kemampuan pribadinya untuk menentukan, memutuskan sesuatu yang ia kehendaki. Manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kebaikan dan mengalahkan kejahatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 kelompok HAM yang tidak tampil. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hak-hak kebebasan pribadi, yaitu adalah hak-hak bersifat melindungi kebebasan dan otonom manusia dalam kehidupan pribadi. Kehidupan manusia dilindungi terhadap campur tangan negara dan kekuatan-kekuatan sosial lain. Hak-hak kebebasan itu berdasarkan kebebasan dan hak individu untuk mengurus dirinya sendiri. Yang termasuk hak kebebasan adalah hak atas hidup, keutuhan jasmani, kebebasan beragama, perlindungan terhadap hak milik, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak atas perlindungan hukum. Yang kedua adalah hak-hak demokratis, yaitu adalah hak-hak untuk berdasarkan keyakinan akan kedaulatan rakyat. Rakyat berhak untuk mengurus dirinya sendiri. Di sini termasuk hak untuk memilih dengan bebas, supaya yang akan mewakili kita dalam badan yang berwenang untuk membuat undang-undang, dan hak secara langsung atau tidak langsung untuk menentukan siapa yang memimpin negara. Termasuk juga hak untuk menyatakan pendapat, kebebasan pers, hak berkumpul dan untuk membentuk serikat. Ketiga adalah hak-hak sosial. Hak-hak ini berdasarkan pada kesadaran masyarakat, dan negara berkewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan pihak-pihak yang lemah dalam masyarakat. Di sini termasuk hak atas jaminan sosial, atas pekerjaan, atas syarat-syarat kerja yang memadai, atas upah yang wajar, atas perlindungan terhadap pengangguran, hak untuk membentuk serikat kerja dengan bebas, hak atas pendidikan, hak wanita atas perlakuan yang sama, dan hak untuk dapat ikut serta dalam kehidupan kultural masyarakat. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang hak-hak manusia dalam konteks nilai budaya dan pernyataan umum hak-hak manusia. HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Lalu, pengertian kebudayaan.
Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Lalu, apakah HAM sudah ditegakkan? HAM dapat ditegakkan dimanapun kita berada. Namun, masih banyak orang yang melanggar HAM itu sendiri. Upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan HAM ialah memaknai setiap hukum yang berlaku. Saya akan memberikan tips cara penegakan HAM. Yang pertama, tidak melakukan tindakan semena-mena kepada orang lain. Yang kedua, saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, menghormati keberadaan diri dan orang lain. Yang keempat, berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dan sopan. Yang kelima, turut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, saling menyayangi tanpa membedakan kedudukan, jabatan, profesi, agama, etnis, ras, keturunan, dan pandangan politiknya. Nah, di sini ada periodisasi penegakan HAM. Penegakan HAM dimulai dari tahun 1908 hingga sekarang.